Mengingat semakin sulitnya rasanya ya mencari ekonomi, ditambah lagi dengan harga-harga yang kian hari semakin naik seperti sayur-sayuran, juga rempah-rempah, bumbu-bumbu, dan yang lain sebagainya. Nah, maka dari itu saya sedang berada di pekarangan rumah saya. Seperti yang kita tahu, supaya kita bisa ya setidaknya kita bisa terlepas dari rasa kesulitan itu, maka kita harus mengandalkan inspirasi, inspiratif juga konsekuensi tentunya ya. Dalam arti kata konsekuen dalam melakukan satu aktivitas yang bermanfaat, bercocok tanam, memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah kita. Nah, sebelum saya memberikan tutorial bagaimana cara menanam rimpang, terutama rimpang jahe ya, nanti juga bisa diterapkan untuk rimpang kunyit. Saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan tanaman saya yang tidak seberapa tapi cukuplah menjadi motivasi ya. Di sini saya tanam ketela rambat ataupun ubi jalar. Ini kalau menanam ubi jalar ini kedalaman yang ideal atau mungkin ditaruh di media polybag itu dari 30 hingga 40 cm. Karena supaya akarnya ini nanti tidak terhambat, karena jenis tanaman umbi ini adalah tanaman yang kaya akan getah, jadi tingkat rahasianya berada pada media tanam, yaitu dari tingkat kelembapan dan kegemburan tanah. Lalu yang berikutnya adalah tanaman singkong. Nah, ini tanaman daun singkong ataupun pohon singkong ini cukup membantu sekali ya untuk tahapan kita berbicara seputaran ekonomi, sayur mayur, bahkan ini dari pucuk daun hingga batang sampai ke umbinya nggak ada yang ngebuang sama sekali, karena batangnya juga nanti bisa dipakai untuk campuran pakan unggas ya, bisa juga kalau mau ditanam lagi, jadi bisa diolah maksud saya gitu ya. Nah, ini tidak membutuhkan perawatan yang khusus, jadi asalkan tanahnya juga gembur, kelembapan memadai, juga untuk pohon singkong sendiri ini akan sangat bermanfaat sekali. Jadi kedalaman untuk pohon singkong ini dari 30 hingga 50 cm supaya nanti umbi singkong ini bisa tumbuh dengan lebat dan juga besar. Nah, lalu kemudian di sini saya juga berbudidaya apa ini? Pepaya ya. Nah, pepaya ini kita bisa mau kreasi, umpamanya teman-teman pepaya mau nanam pepaya yang katakanlah maaf jelek gitu ya, atau mungkin nggak pas dengan bibit sesuai keinginan, umpamanya pengennya pepaya buah kok tumbuhnya pepaya gantung umpamanya. Ini bisa diokulasi sambung pucuk pakai pepaya yang diinginkan. Bila menginginkan pepaya California, maka entres sambung pucuknya ganti California. Kalau suka dengan Bangkok ya ganti aja Bangkok Thailand atau dan yang lain sebagainya. Nah, lalu berapa kedalaman yang ideal? Karena pohon pepaya ini kalau tinggi rentan sekali dengan roboh ya, apalagi di musim penghujan juga angin. Maka kita perlu memendamnya ini setelah dia tumbuh seperti ini ya. Kita lakukan pemindahan dan kedalaman yang ideal ini dari 30 juga hingga 50 cm supaya nanti ketika dia tumbuh akar dan menjulang tinggi dia tidak akan mengalami yang namanya tumbang. Nah, di sini saya langsung saja ingin memberikan sebuah tutorial bagaimana cara menanam rimpang jahe. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, rimpang jahe itu daunnya jahe itu seperti ini, berbeda dengan daun kunyit. Nah, kalau yang ini adalah daun kunyit. Jadi untuk teman-teman yang hidup di lingkungan perkotaan mungkin belum tahu ya. Kalau ada pertanyaan, Bang, merawat tanaman jahe dan kunyit lengkuas itu mana yang paling mudah? Jawabnya adalah kunyit. Kunyit ini kita taruh di media polybag asalkan tanahnya gembur ya. Kelembapan juga memadai. Untuk rimpang-rimpangan jenis seperti ini dia sangat menyukai kelembapan. Saya jamin udah pasti akan menghasilkan alias panen itu untuk kunyit. Tapi untuk khususnya tanaman jahe ini dia sangat menyukai dengan cuaca yang sejuk. Jadi untuk cuaca yang di daerah panas itu saya rasa kurang cocok, apalagi kalau media tanahnya ini kurang memadai. Artinya kalau sampai tanahnya teksturnya mudah memadat nanti akan sulit untuk panen. Nah, dari keduanya ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menanam
rimpang jahe ataupun rimpang kunyit yang benar, sehingga nanti kita bisa tinggal merawatnya kalau dia sudah tumbuh gitu. Karena ini kayaknya sepele, tapi nggak semua orang tahu bagaimana trik menanam rimpang jahe. Seperti yang teman-teman tahu, rimpang jaheku ini sangatlah subur sekali. Nah, ini rahasianya seperti yang saya uraikan tadi di awal ya, tanahnya harus tetap selalu gembur dan juga lembab. Nah, ketika tanah sudah terjadi faktor pemadatan, maka kita harus menimbun kembali. Lalu bagaimana cara menanam rimpang jahe ataupun kunyit yang benar? Perhatikan, untuk kedalaman media tanam kita mengelola tanah seperti ini ya. Ini tanahnya udah gembur karena habis saya olah ya. Jadi ini kebetulan habis turun hujan, jadi agak sedikit sepertinya memadat, tapi enggak memadat nih. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi kedalaman yang ideal ini dari 25 hingga 40 cm. Tapi sebetulnya kalau 40 ini juga akan lebih baik ya, karena nanti tanah ini kan semakin ke dalam dia akan semakin memadat. Nah, triknya adalah seperti ini, ketika media tanam ini sudah siap, maka kita perlu melihatnya seperti ini ya. Mempersiapkan bibitnya itu untuk bibit yang di ujung ini jangan sampai terpotong, karena tumbuhnya tunas di awal itu rata-rata semuanya dari pangkal ujung ini. Jadi kalau mungkin ada bumbu dapur di rumah, kalau mau motong biasakan dari sebelah sisi saja, jadi jangan dua-duanya. Karena nanti ketika ada sisa-sisa bumbu, kita bisa menanamnya. Coba bayangkan kalau bibit jahe ataupun kunyit segini ya, bisa kita lipat gandakan menjadi banyak, ini bisa berkilo-kilo loh. Dari segini bisa menghasilkan berkilo-kilo rimpang. Jadi anggap saja ini seperti ini ya, sudah tumbuh. Kalaupun belum tumbuh, yang harus dilakukan adalah taruh di tempat yang lembab seperti ini, kemudian lakukan penyiraman. Nah, setelah nanti dia tumbuh tunasnya seperti ini teman-teman. Nah, cara menanamnya adalah kita harus menyediakan lahan yang gembur terlebih dahulu seperti ini. Lihat, perhatikan ya. Perhatikan kemana arah dari tunas yang muncul, maka kita harus menyelaraskan dia ke bagian yang paling atas seperti ini. Jadi menjulang ke atas. Dan rahasianya untuk ujungnya bekas sayatan ini kita harus pendam secara menyeluruh seperti ini. Nah, ketika sudah tumbuh, teman-teman bisa saksikan ini kunyit ataupun jahe seperti ini ya. Nah, setelah tumbuh seperti ini barulah kita lakukan penimbunan secara menyeluruh. Nah, perawatan yang harus dilakukan adalah, jadi teman-teman tuh untuk menghasilkan rimpang jahe ataupun kunyit yang lebat seperti ini, jangan lakukan pemupukan terlebih dahulu ya. Jadi biarkan dia tumbuh kurang lebih sekitar berusia 2 bulan atau setara dengan setinggi dengan 10 cm baru dilakukan pemupukan, silahkan. Karena terkadang pupuk ini mengandung tekstur ketika terjadi penguapan ada hawa panas, sehingga nanti dapat membuat tanaman kita justru malah tidak subur ya. Jadi untuk menghindari itu dulu ya, biarkan dia beradaptasi dengan media tanam yang ada di sekelilingnya. Baiklah teman-teman, seperti ini trik bagaimana cara menanam rimpang jahe ataupun kunyit. Jadi kalau untuk jahe ini kalau mau ditaruh di media polybag, saya rasa rimpangnya akan nggak bisa maksimal ya. Tapi kalau untuk kunyit saya jamin pasti akan panen dengan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Yang penting pokoknya tetap selalu lakukan penyiraman, ketika tanah juga terjadi pemadatan, segera lakukan penggemburan tanah kembali. Dan semoga ini dapat bermanfaat dan menginspirasi para pemirsa semua.